kenapa tertarik dengan experiential learning? Ya, saya itu tipe belajarnya adalah tipe yang biasa di luar ruang, biasa dengan audio visual, kemudian biasa dengan contoh-contoh dari orang-orang yang sudah berhasil. Nah, di experiential learning inilah saya dapatkan cara proses pembelajaran yang bagus, sehingga saya menerapkannya dalam kegiatan keseharian dan menjadikannya itu menjadi bisnis saya. Karena di dalamnya bisa menyalurkan hobi saya, kemudian juga bisa hobi itu bisa tersalurkan dalam aktivitas saya. Itu. Keilmuan, keterampilan, juga pengalaman. Nah, kalau hanya sekedar pengalaman tanpa pengetahuan yang benar terhadap kegiatan itu, maka proses pembelajaran ini tidak terlalu efektif hasilnya. Nah, experiential learning adalah satu proses pembelajaran yang berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasarkan dengan keilmuan dan keterampilan yang benar. Itu yang dimaksud experiential learning. Wah, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Praktek baik yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman orang lain, atau pengalaman yang kita dapatkan sendiri melakukan proses melakukan, itu akan melekat sangat erat sekali dalam ingatan kita. Karena apa? Praktek baik yang kita dapatkan itu bisa memberikan pelajaran untuk kita dapat melakukan hal-hal yang tepat dalam hidup kita. Nah, itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih manfaatnya sangat banyak dan juga asik. Karena apa? Kita nggak monoton dalam satu ruangan, kita bisa mendapatkan langsung hasilnya seperti itu. Ya. Apakah ini bisa jadi bisnis? Ya, ini bisa kita jadikan satu bisnis dan bisnis yang bernilai kalau menurut saya. Karena apa? Bisnis dalam experiential learning ini lebih kepada nilai. Jadi kita memberikan jasa. Kita memberikan jasa pelatihan, kita bisa memberikan jasa melakukan suatu perubahan dalam diri seseorang. Kita melakukan pemanduan bagaimana orang berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang menjadi lebih, kemudian mentransfer pengetahuan, mentransfer pengalaman. Itu bisnis kita lebih bernilai karena mengandung nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sosial yang tinggi, nilai-nilai kearifan, silaturahim. Jadi kalau misalnya dikatakan ini sebagai apakah bisa menjadi suatu bisnis yang menguntungkan, ya kita tidak bicara soal untung dan rugi, tapi bagaimana kita bisa merubah pola pikir seseorang, bagaimana kita bisa merubah cara pandang seseorang, memberikan satu fasilitasi yang benar, kemudian menjadikan pembelajaran itu lebih asik dan menyenangkan. Itu nilainya sudah lebih daripada nilai fisik yang kita peroleh. Jadi lebih banyak kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak dalam bisnis experiential learning ini. Oke. Asik-asik saja sih. Ya, pengaruhnya dalam kehidupan saya untuk kegiatan ini sangat besar sekali.
menanamkan nilai-nilai kepada orang lain, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai itu dalam diri sendiri dan juga kepada keluarga, pada anak-anak, saudara-saudara kita, kemudian pada suami. Kita sekeluarga ini harus melakukan hal yang positif juga dalam kegiatan keseharian, memberikan pikiran-pikiran positif, menularkan pikiran-pikiran positif pada keluarga, dan nantinya mereka juga akan menularkan pada yang lain. Itu yang paling utama saya dapatkan. Memberikan nilai-nilai kepedulian, kepekaan, itu yang sangat ingin saya berikan kepada keluarga saya dan juga banyak orang, dan berharap bahwa dengan melakukan kegiatan ini kita bisa memberikan hidup itu lebih hidup, mengisi hidup dan berkehidupan itu menjadi lebih bernilai. Itu yang menjadi harapan saya, dan juga semoga ini bisa menjadikan satu amal baik yang nanti dicatat kelak menjadi penyelamat saya pada saat di dunia akhir nanti. Makasih. Contoh konkretnya adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah contoh kegiatan saya sebagai kepemanduan outbound training. Nah, di situ ada beberapa gambaran yang saya bisa berikan, di mana pada saat saya melakukan pemanduan outbound, di situ kita bisa menggali pengalaman-pengalaman dari peserta, kemudian mengaplikasinya dalam games, dalam permainan-permainan. Kemudian kita debrief, kita briefing kembali apa sih yang sudah dilakukan selama ini, kira-kira nih gambarannya kan simulasinya ada dalam permainan itu. Nah, kita bahas nih kenapa ya saya lakukan itu, kenapa di situ biasanya dalam permainan-permainan kita melakukan ada beberapa kesalahan atau beberapa hal-hal yang tidak tepat. Nah, kemudian kita bahas, harusnya bagaimana yang tepatnya, harusnya tadi saya tuh tidak melakukan itu, harusnya saya melakukan yang seperti ini. Nah, dari hasil proses kita bermain itu adalah proses belajar. Kemudian kita proses bermain, dan kemudian nanti akhirnya kita bahas kembali proses bermain kita itulah yang disebut proses experiential learning tadi. Kita juga bisa menggali pengalaman orang lain. Yang kita lakukan saat ini salah, ternyata orang lain sudah melakukan mungkin yang lebih tepat. Nah, itu kita bisa ambil. Jadi asik banget ya permainan di dalam outbound training itu. Saya sebagai pemandu itu belajar, peserta juga yang saya pandu juga belajar. Kita sama-sama belajar dan kita mendapatkan pengalaman, juga bisa menggali pengalaman. Itu salah satu contohnya dari permainan outbound yang saya pandu. Ada lagi yang berkaitan dengan pendidikan anak. Sekarang ini kurikulum 2013 tuh banyak mengacu kepada program experiential learning. Satu contoh, anak-anak sekarang banyak melakukan aktivitas itu lebih kepada real. Bagaimana bertanam, bagaimana kita melakukan aktivitas di lapangan, memasak, cooking, itu udah langsung dilakukan oleh anak-anak. Jadi bukan lagi cuma masak-masakan, tapi benar-benar kita cooking. Bukan lagi kita hanya belajar dalam ruangan bagaimana jenis tanaman, tapi kita menanam, melakukan. Nah, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran langsung dari proses yang dia dapatkan. Itu explain.